Berani masuk? Atau takut berhadapan dengan apa yang tak terlihat? Itulah tantangan yang diberikan Raisa kepada teman-temannya ketika mereka mendengar tentang rumah tua yang sudah lama terbengkalai di ujung desa. Rumah yang dikatakan dihantui oleh roh-roh penasaran yang tak pernah bisa beristirahat. Namun, bagi Raisa, yang dikenal sebagai sosok pemberani tanpa rasa takut, cerita-cerita mistis itu hanya omong kosong. Dengan penuh percaya diri, ia menantang teman-temannya untuk membuktikan bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan. Malam itu, mereka melangkah menuju rumah tersebut, tak tahu bahwa setiap langkah mereka akan membawa mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam dari yang bisa mereka bayangkan. Saat pintu rumah tua itu terbuka, mereka tidak hanya memasuki sebuah bangunan terbengkalai, tetapi juga sebuah dunia yang penuh dengan teror yang siap menghancurkan ketenangan pikiran mereka. Ketika ketakutan yang nyata mulai menguasai mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan makhluk gaib, tetapi dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan, sesuatu yang tak akan pernah membiarkan mereka keluar hidup-hidup. Raisa adalah wanita muda berusia 25 tahun yang dikenal dengan sifatnya yang pemberani dan suka tantangan. Ia memiliki rambut hitam panjang yang tergerai bebas, seringkali diikat rapi dalam ikatan kuda saat beraktivitas, namun pada malam itu, rambutnya dibiarkan terurai. Wajahnya yang oval dan matanya yang tajam, selalu menunjukkan ketegasan dan rasa percaya diri yang tinggi. Raisa memang tidak pernah takut akan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan oleh logika. Ia merasa bahwa semuanya adalah bagian dari mitos yang diciptakan oleh ketakutan manusia yang tidak mau mencari kebenaran. Pada suatu malam, Raisa berkumpul dengan teman-temannya di kafe tempat biasa mereka bertemu. Suasana di luar kafe tampak sunyi dan dingin, dengan angin malam yang menderu kencang. Namun, mereka justru menikmati obrolan ringan dan tawa bersama. Sebenarnya aku penasaran dengan cerita rumah tua itu, ujar Raisa sambil meminum kopi hitamnya. Ia tahu teman-temannya selalu takut dengan cerita-cerita mistis seputar rumah tua yang terletak di ujung desa. Rumah itu sudah lama terbengkalai dan ditinggalkan oleh penghuni sebelumnya. Konon, rumah itu dihuni oleh roh-roh penasaran yang belum bisa beristirahat dengan tenang. Teman-temannya hanya saling menatap, merasa sedikit cemas saat mendengar topik itu. Ada yang mencoba tertawa kecil, ada juga yang mengalihkan pembicaraan. Namun, Raisa sudah tahu kemana arah pembicaraannya akan pergi. Kalian takut? Jangan bilang kalian masih percaya cerita itu, katanya dengan sedikit tertawa. Sekarang ini sudah zaman modern, Raisa. Tidak ada yang bisa membuktikan kalau itu benar, jawab salah seorang temannya, Dika, yang memang lebih skeptis terhadap hal-hal yang berbau mistik. Raisa memandang Dika dengan senyuman percaya diri. Ayo, siapa yang berani ikut aku ke sana malam ini? Kita masuk rumah itu dan lihat sendiri, tantangnya. Semua teman-temannya diam, terkejut dengan tantangan yang baru saja dilemparkan. Beberapa terlihat ragu, namun sebagian lainnya merasa penasaran, mengikuti keberanian Raisa. Aku nggak tahu, Raisa. Itu bisa jadi berbahaya, jawab Vira, teman lainnya, sedikit khawatir. Raisa menanggapi dengan santai, kalau takut, jangan ikut. Tapi kalau kalian benar-benar ingin tahu apa yang ada di sana, ayo kita pergi. Ia berkata dengan lantang, penuh keyakinan bahwa tidak ada hal yang perlu ditakuti. Mereka saling bertukar pandang dan akhirnya sepakat untuk ikut serta. Raisa menunggu mereka mempersiapkan diri dan tak lama kemudian, mereka semua berkumpul di depan kafe, siap untuk menuju rumah tua yang penuh misteri itu. Raisa merasa senang bisa mengajak teman-temannya untuk uji nyali. Malam itu memang terasa sempurna untuk melakukan petualangan. Langit malam tampak sangat gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang redup, sedangkan angin malam menderu, membawa hawa dingin. Mobil mereka melaju pelan, melewati jalan setapak yang sepi dan dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang tampak seperti menyembunyikan sesuatu di balik kegelapan. Seperti di film horor, ya? Raisa tertawa keras, mencoba meredakan ketegangan yang mulai terasa di antara mereka. Namun, meskipun ia mencoba terdengar santai, ada rasa lain yang mengendap di hatinya. Mungkin, di lubuk hatinya yang terdalam, Raisa juga merasakan sedikit kegelisahan. Namun, dia tidak akan membiarkan teman-temannya tahu. Setibanya di depan rumah tua itu, Raisa mengumpulkan teman-temannya di luar.
Rumah itu berdiri megah meski sebagian besar bangunannya sudah retak dan kusam. Pintu kayu besar dan tua itu tampak begitu angker. Beberapa jendela sudah pecah, dan tanaman merambat menutupi sebagian dindingnya. Ini rumah yang selama ini kalian takutkan? Raisa bertanya, sedikit mengejek, namun matanya tak bisa menghindari untuk memerhatikan setiap detail rumah tersebut. Teman-temannya saling menatap satu sama lain, beberapa tampak ragu, tetapi Dika mencoba berbicara. Kamu yakin, Raisa? Ini bukan tempat untuk bercanda. Raisa menatap Dika dengan senyuman percaya diri. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Aku akan membuktikan itu. Ia melangkah pertama kali ke pintu besar, tanpa ragu sedikit pun. Teman-temannya mengikuti, meskipun dengan langkah yang lebih pelan dan penuh kecemasan. Pintu rumah itu berderit keras saat Raisa membukanya. Suara itu seolah menjadi sambutan yang mengerikan dari dalam rumah. Tapi, Raisa tetap melangkah, sementara teman-temannya mengikutinya dengan hati yang cemas. Begitu mereka melangkah masuk, aroma apek dan debu menyambut mereka. Udara di dalam terasa dingin, dan suasana gelap gulita. Lampu senter yang mereka bawa hanya mampu menerangi sebagian kecil ruangan yang penuh dengan puing-puing dan barang-barang lama yang terlupakan. Ini bukan apa-apa, hanya rumah tua. Raisa berujar dengan suara tegas, meskipun ia sendiri merasa sedikit cemas. Ia terus melangkah lebih dalam ke dalam rumah, diikuti oleh teman-temannya yang semakin enggan. Tiba-tiba, suara angin yang berhembus kencang melalui celah-celah jendela yang pecah membuat mereka semua terdiam. Suara itu terdengar seperti bisikan yang datang dari dalam dinding rumah tua itu. Ada yang aneh, bisik salah satu temannya, namun Raisa mencoba menenangkan mereka. Tenang saja. Itu pasti hanya angin, jawab Raisa sambil tertawa kecil. Namun, di dalam hatinya, ia mulai merasakan keanehan yang tak terjelaskan. Mungkin ia mulai merasakan bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan begitu saja oleh logika. Mereka melanjutkan perjalanan ke ruang tengah, yang lebih luas. Di sana, sebuah kursi kayu besar masih berdiri tegak di tengah ruangan. Kursi itu tampak seperti baru saja dipindahkan, namun tidak ada siapapun di sana. Raisa mengarahkan senter ke kursi itu dan mengalihkan pandangannya ke teman-temannya. Jangan khawatir, itu hanya kursi tua, ujarnya, mencoba tetap terlihat santai. Tetapi ketika dia mengarahkan senter kembali ke kursi, sesuatu yang aneh terjadi. Bayangan hitam yang bergerak sangat cepat melintas di ujung ruangan. Raisa terdiam sejenak, merasa ada yang tidak beres. Kalian lihat itu? Tanya Raisa, suaranya tiba-tiba serak. Teman-temannya saling menatap, terdiam dan saling menggenggam tangan mereka. Tetapi mereka tidak bisa mengelak bahwa ada sesuatu yang mulai mereka rasakan, sesuatu yang mengintai mereka dari kegelapan. Setelah suara pintu besar yang berderit itu bergema di dalam rumah, Raisa dan teman-temannya melangkah masuk dengan hati yang semakin gelisah. Cahaya senter yang mereka pegang hanya mampu menerangi sebagian kecil dari ruang depan yang gelap. Suasana di dalam rumah terasa sangat sunyi, hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar. Namun, setiap langkah yang mereka ambil seakan menggema di seluruh ruangan, membuat ketegangan di antara mereka semakin memuncak. Raisa berjalan dengan langkah penuh percaya diri, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di belakangnya, teman-temannya terdiam, cemas dengan tempat yang mereka masuki. Setiap sudut rumah tampak terlupakan, debu yang menutupi segala sesuatu, dinding yang mulai retak, dan perabotan tua yang tergeletak di sana-sini, semuanya seolah sudah lama tidak dihuni. Tidak ada yang perlu ditakutkan, Raisa kembali berkata, mencoba memberi keyakinan. Namun, saat ia berbicara, suaranya sedikit bergema, dan dalam sekejap, mereka semua terdiam. Suara tersebut seolah lebih lama dari yang seharusnya. Seperti ada sesuatu yang sedang mendengarkan mereka, sesuatu yang tidak bisa mereka lihat. Di sepanjang lorong, mereka melihat jendela-jendela besar yang sudah pecah. Angin malam berhembus melalui celah-celahnya, membawa suara bisikan yang sulit dijelaskan. Raisa melangkah lebih jauh, mengabaikan perasaan aneh yang mulai merayapi dirinya. Hanya angin, tidak ada yang lain, bisiknya pada dirinya sendiri. Teman-temannya semakin merasa tidak nyaman. Dika, yang sejak awal lebih skeptis terhadap cerita-cerita horor, mulai merasakan hawa yang berbeda. Aku mulai merasa ada yang tidak beres di sini,
Raisa, katanya pelan, jangan terlalu dipikirkan. Ini semua hanya cerita. Kita hanya ingin lihat sedikit, bukan? Jawab Raisa, masih berusaha meyakinkan dirinya dan teman-temannya. Namun, ada kegelisahan yang mulai tumbuh dalam dirinya. Meskipun ia mencoba tampil percaya diri, ada sesuatu yang mulai terasa sangat salah. Raisa berhenti sejenak dan memandang ke sekitar. Cahaya senter yang mereka bawa menyinari sebagian besar ruangan, mengungkapkan pemandangan yang tidak terlalu indah. Ada kursi-kursi tua yang tergeletak di sudut-sudut ruangan, meja yang hampir hancur, dan tumpukan barang-barang yang terabaikan. Di ujung ruangan, sebuah cermin besar yang sudah retak tampak memantulkan bayangan samar mereka. Jangan terlalu dekat dengan cermin itu, kata Vira, salah satu temannya, dengan suara bergetar. Aku rasa itu tidak bagus. Raisa tertawa kecil, mencoba untuk mengurangi ketegangan. Percayalah, itu hanya cermin tua. Tidak ada yang bisa membuatnya berbahaya. Ia melangkah menuju cermin, ingin membuktikan bahwa semuanya hanya tahayul belaka. Namun, begitu ia melihat pantulan dirinya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Di balik pantulan dirinya yang biasa, ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada bayangan samar yang melintas di belakangnya, begitu cepat hingga sulit untuk dipastikan. Raisa tertegun sejenak, matanya terfokus pada bayangan tersebut. Kalian lihat itu? Tanyanya dengan suara lebih pelan, namun teman-temannya tampak cemas, tidak berani menatap cermin itu lebih lama. Aku tidak lihat apa-apa, Raisa. Mungkin itu hanya bayanganmu, jawab Dika, mencoba untuk tetap rasional. Namun, ada sedikit ketegangan dalam suaranya yang tidak bisa ia sembunyikan. Benar, tidak ada yang aneh. Raisa membenarkan dirinya sendiri. Tetapi matanya tetap tertuju pada cermin itu. Sesaat, ia merasa seolah ada yang mengamati mereka dari dalam, seperti ada mata yang mengawasi mereka dengan penuh kebencian. Suasana semakin mencekam. Mereka melanjutkan perjalanan ke ruang tengah yang lebih luas, namun suasana semakin terasa semakin aneh. Di setiap langkah, Raisa merasa seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Saat ia melihat ke belakang, teman-temannya terlihat semakin tertekan. Vira, yang biasanya ceria, kini hanya mengangguk lemah, sementara Dika memegang erat senter yang ada di tangannya. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari arah ruang bawah tanah, seperti suara benda yang terjatuh. Mereka semua terdiam sejenak, menatap satu sama lain dengan ekspresi kaget. Raisa menatap pintu kecil di ujung lorong, tempat suara itu berasal. Siapa yang mau cek itu? Raisa bertanya dengan nada menggoda, meskipun di dalam hatinya ia merasa ragu. Ayo, siapa yang berani? Dika menatapnya tajam. Aku rasa kita harus pergi dari sini, Raisa. Aku tidak suka tempat ini. Namun, Raisa tetap berkeras. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita hanya perlu cek sebentar. Aku janji, setelah ini kita pergi. Mereka melangkah pelan menuju pintu ruang bawah tanah yang tertutup rapat. Suasana semakin dingin dan aneh. Setiap langkah mereka semakin berat, seakan-akan mereka semakin dekat dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Raisa membuka pintu kecil itu, dan suara berderak dari engsel yang sudah berkarat seolah memecah keheningan. Begitu pintu terbuka, mereka disambut oleh kegelapan yang pekat. Bau lembab dan apek langsung menyergap mereka. Raisa mengarahkan senter ke dalam, namun cahaya itu hanya mampu menerangi sebagian kecil ruang bawah tanah yang gelap. Mereka melihat rak-rak kayu yang terbuat dari bahan rapuh, dan beberapa benda berdebu yang tampaknya sudah lama tidak tersentuh. Tidak ada apa-apa di sini, Raisa berkata dengan suara ringan, namun ada rasa aneh yang mulai menggelayuti pikirannya. Di sudut ruang bawah tanah, ia melihat sebuah kotak kayu yang terlihat sudah tua dan penuh debu. Kotak itu tampak tidak biasa. Raisa mendekat, menarik kotak itu dengan hati-hati. Apa ini? Raisa bergumam pelan. Mari kita buka. Namun, begitu kotak itu terbuka, suara bisikan halus terdengar. Bukan hanya dari dalam kotak, tetapi seolah dari seluruh penjuru ruang bawah tanah. Raisa terkejut dan segera menutup kotak itu kembali. Teman-temannya terlihat semakin ketakutan, dan Raisa merasakan hawa yang semakin dingin mengelilingi mereka. Tutup itu. Kita harus pergi, teriak Vira,
Suaranya hampir pecah karena ketakutan. Namun, sebelum mereka bisa berbalik, tiba-tiba udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Suara langkah kaki tak terlihat terdengar dari balik dinding. Suara itu semakin dekat, seperti ada seseorang yang sedang berjalan ke arah mereka. Tetapi, tidak ada siapa-siapa di sana. Ketika Raisa dan teman-temannya melangkah lebih jauh ke dalam rumah tua itu, mereka merasa semakin terperangkap dalam kegelapan yang mengelilingi mereka. Di dalam rumah yang terbengkalai itu, mereka mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suasana semakin sunyi, hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar, namun suara itu terdengar semakin nyaring, seakan-akan rumah ini memiliki kemampuan untuk memperbesar suara sekecil apapun. Raisa, yang biasa tampil berani, merasa ada sesuatu yang berbeda malam itu. Angin malam yang masuk melalui jendela yang pecah membuat udara di dalam rumah semakin dingin. Dia merasakan sesuatu yang menggelitik di tengkuknya, sebuah perasaan tak nyaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, ia mencoba untuk tidak menghiraukannya. "Kita sudah jauh masuk, jangan mundur sekarang," ujarnya dengan senyuman yang berusaha terlihat tenang. Teman-temannya, di sisi lain, sudah mulai menunjukkan rasa takut yang semakin jelas. Dika, yang biasanya lebih rasional, kini mulai menatap sekeliling dengan cemas. "Raisa, aku rasa ini bukan tempat yang tepat untuk bercanda. Kita harus keluar," katanya, suaranya penuh kekhawatiran. Raisa melirik Dika dengan tatapan tajam, "Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita hanya perlu sedikit lagi. Coba lihat ruangan ini, apakah ada yang aneh?" Raisa mencoba mengalihkan perhatian teman-temannya dengan berbicara tentang kondisi ruangan. Ruangan itu tampak seperti ruang makan yang sudah sangat tua. Meja kayu besar di tengah ruangan dikelilingi oleh kursi-kursi yang rusak, dan di salah satu sudut, terdapat sebuah lemari tua yang pintunya hampir terlepas. Semua barang ini sudah bertahun-tahun tidak digunakan, dan debu tebal menutupi hampir setiap permukaan. Namun, semakin mereka menyusuri ruang makan itu, semakin terasa ada yang salah. Raisa berhenti sejenak dan mendengarkan suara di sekitarnya. Ada sesuatu yang terdengar, suara yang sangat samar, seperti suara orang berbisik. Awalnya, Raisa menganggap itu hanya imajinasi. Tetapi, semakin lama suara itu semakin jelas, semakin nyata, dan semakin keras. Suara itu terdengar seperti bisikan yang sangat lembut, namun dalam kata-kata yang tidak bisa dimengerti. Raisa menoleh ke teman-temannya, matanya memancarkan rasa cemas yang tak bisa disembunyikan lagi. "Kalian dengar itu, kan?" tanyanya, suaranya sedikit bergetar, meskipun ia berusaha mempertahankan ketenangan. Dika menatapnya dengan bingung. "Dengar apa?" "Tidak ada apa-apa, Raisa." Vira, yang sejak awal lebih sensitif terhadap hal-hal mistis, menggelengkan kepala dengan ketakutan. Itu suara yang tidak bisa dijelaskan. "Ada yang aneh dengan rumah ini," ujarnya dengan suara gemetar. Raisa mencoba menenangkan mereka. "Ini pasti hanya angin atau mungkin suara kayu yang berdesir. Kita sudah terlalu terjebak dalam ketakutan sendiri." Namun, saat mereka melangkah lebih jauh, suara itu semakin jelas, semakin keras. Suara bisikan itu terdengar sangat dekat, seolah-olah ada sesuatu yang berbisik tepat di telinga Raisa. "Siapa di sana?" Raisa bertanya dengan berani, meskipun ia tahu bahwa suara itu bukan berasal dari seseorang yang bisa mereka lihat. Tiba-tiba, dari arah ujung ruangan, ada suara keras yang terdengar seperti benda terjatuh. Semua orang terdiam dan menatap ke arah suara tersebut. Raisa dan teman-temannya berbalik dan berjalan menuju suara itu, meskipun mereka merasa semakin tidak nyaman. Begitu mereka tiba di sana, mereka melihat sebuah rak kayu yang terjatuh, namun tidak ada orang di dekatnya. "Tidak ada yang terjatuh dari sini," Raisa berkata pelan, sambil memandang rak itu. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Di bawah rak yang terjatuh, mereka melihat sebuah pintu kecil yang sebelumnya tertutup rapat. Pintu itu tampak seperti masuk ke ruang bawah tanah. "Apakah kita masuk ke sana?" Dika bertanya, suaranya penuh keraguan. Wajahnya tampak tegang, dan ia mulai merasakan ketakutan yang lebih mendalam. Raisa, meskipun merasa sedikit takut, tetap melangkah maju. "Kita harus tahu apa yang ada di sana," ujarnya dengan nada tegas,
tetapi tubuhnya sedikit gemetar. Matanya mulai melirik ke sekeliling, dan perasaan aneh yang tadi ia abaikan kini semakin kuat. Tanpa berkata apa-apa lagi, Raisa membuka pintu kecil itu. Pintu itu berderit keras saat terbuka, dan sebuah bau lembab yang sangat menyengat langsung tercium. Mereka melangkah masuk ke ruang bawah tanah yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya senter mereka. Di dalam, suasana semakin terasa suram. Rak-rak kayu yang berantakan dan barang-barang tua yang tidak terawat memenuhi setiap sudut ruang bawah tanah itu. Di tengah ruangan, ada sebuah meja kayu yang dipenuhi oleh peralatan yang terlihat sangat tua dan tidak terpakai. Namun, apa yang menarik perhatian mereka adalah sebuah kotak besar yang tergeletak di sudut ruangan, tertutup kain hitam tebal. Ini, apa ini? Raisa bertanya, mendekati kotak itu dengan penuh rasa penasaran. Ia merasakan sesuatu yang ganjil tentang kotak itu. Ada energi yang tampaknya mengelilinginya, dan itu membuatnya sedikit takut. Raisa, jangan buka itu, teriak Vira, wajahnya pucat. Aku merasa tidak nyaman dengan kotak itu. Namun, Raisa sudah terlanjur mendekat. Ia membuka kain hitam itu, dan saat kotak itu terbuka, suara bisikan yang tadi mereka dengar semakin keras. Seperti ada sesuatu yang mencoba untuk keluar dari dalam kotak itu. Semua teman-temannya terdiam, terperangkap dalam ketakutan yang mendalam. Tiba-tiba, di saat yang sama, sebuah suara keras terdengar dari arah belakang mereka, seakan-akan ada langkah kaki yang mendekat dengan cepat. Raisa menoleh, dan yang ia lihat hanya kegelapan yang semakin mendalam. Ada sesuatu yang mulai bergerak, sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, tetapi mereka bisa merasakannya. Suasana semakin mencekam, dan perasaan takut mulai merayap di dalam diri mereka. Raisa terdiam sejenak, mengatur napasnya setelah mendengar suara berderak keras yang datang entah dari mana. Semua teman-temannya merasa semakin cemas, dan langkah mereka kini terasa semakin berat. Setiap sudut rumah ini seakan menyembunyikan sesuatu yang tidak mereka mengerti. Suara bisikan yang terdengar tadi semakin meluas, kini terdengar dari berbagai arah, mengikuti langkah mereka seperti bayangan yang tak terpisahkan. Raisa, kita harus pergi. Aku sudah tidak tahan lagi, kata Dika dengan suara pelan, matanya memerah. Ada keringat yang mengalir di dahi Dika meskipun udara di dalam rumah itu dingin dan lembab. Raisa mengalihkan pandangannya, mencoba untuk tetap terlihat tenang, meskipun perasaan aneh mulai merayap ke seluruh tubuhnya. Ia tidak bisa mengabaikan suara-suara yang semakin jelas dan semakin mencekam itu. Dengan suara yang sedikit bergetar, Raisa mencoba meyakinkan Dika dan teman-temannya. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Kita hanya perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Namun, meskipun ia berusaha keras untuk menunjukkan keberanian, rasa takutnya mulai menguasai pikirannya. Ia merasa ada sesuatu yang mengintai mereka, sesuatu yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Dengan satu dorongan rasa penasaran yang masih tersisa, Raisa melangkah lebih jauh ke dalam ruangan. Ketika ia tiba di tengah ruang bawah tanah, angin tiba-tiba berhembus dengan kencang melalui celah-celah dinding. Suara benda yang terjatuh sebelumnya seolah terdengar semakin dekat, semakin jelas. Raisa, aku tidak mau tinggal di sini lebih lama lagi. Kita tidak tahu apa yang sedang kita hadapi, ujar Vira dengan ketakutan yang tampak jelas di matanya. Raisa berhenti dan menoleh, akhirnya merasakan perasaan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Sesuatu dalam dirinya mulai meragukan langkahnya. Namun, ia tetap berjalan, ingin membuktikan bahwa ia benar, bahwa rumah ini memang tidak berbahaya seperti yang dikatakan orang-orang. Tetapi semakin dalam ia melangkah, semakin jelas ia bisa merasakan kehadiran yang tidak terlihat, sebuah kekuatan yang bersembunyi di kegelapan. Setibanya mereka di dekat rak kayu tua, Raisa melihat bahwa beberapa perabotan lain di sekitar mereka mulai bergerak perlahan. Kursi kayu yang sebelumnya tampak diam tiba-tiba berderak, seperti ada yang sedang duduk di atasnya. Di dalam kegelapan, mereka hanya bisa mendengar derap langkah kaki yang datang dari arah yang tidak bisa mereka tentukan. Tiap langkah itu terdengar semakin dekat, semakin jelas, semakin menegangkan. Raisa, aku tidak bisa tinggal di sini. Kita harus pergi sekarang juga. Dika berteriak, terlihat sangat panik. Matanya melotot dan tubuhnya gemetar. Namun, Raisa menahan dirinya untuk tidak panik.
Kalian lihat itu? Katanya dengan suara serak, menunjuk ke arah kursi yang tiba-tiba bergeser. Teman-temannya semakin cemas, mereka saling berpegangan erat satu sama lain, berusaha melawan rasa takut yang terus menguasai mereka. Raisa, kita harus keluar sekarang juga, Vira berkata, air matanya mulai menetes. Ia tampak sangat takut, tidak lagi bisa menyembunyikan perasaannya. Tapi Raisa merasa ada sesuatu yang harus dia temukan. Aku yakin ada penjelasan untuk semua ini. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya ada di sini, jawab Raisa dengan suara lebih rendah, tetapi tekadnya semakin bulat. Dia melangkah ke dalam ruangan yang semakin gelap. Di sepanjang lorong, dia melihat bayangan-bayangan yang bergerak cepat. Semakin sulit untuk dipastikan apakah itu nyata atau hanya imajinasi. Setiap langkah yang diambil terasa semakin berat, seakan ada kekuatan yang menahan mereka untuk maju lebih jauh. Listrik yang padam seketika membuat mereka terperangkap dalam kegelapan, hanya diterangi oleh cahaya senter yang semakin pudar. Apa yang kita lakukan di sini? Tanya Vira, suaranya hampir tidak terdengar karena ketakutan. Mengapa kita terus melangkah? Apa yang kita cari? Raisa tidak menjawab, hanya berjalan lebih dalam. Suara bisikan kembali terdengar, lebih keras kali ini, seolah-olah sesuatu atau seseorang sedang memanggil mereka. Kalian dengar itu? Raisa bertanya dengan suara pelan, matanya mulai cemas. Namun, teman-temannya tidak menjawab. Mereka hanya saling menatap dengan ekspresi cemas. Tiba-tiba, suara bisikan itu berubah menjadi suara yang lebih jelas. Kau menantang kami, sekarang rasakan akibatnya. Suara itu terdengar sangat jelas, menembus udara dingin di sekitar mereka. Raisa merasa seluruh tubuhnya merinding. Ia berhenti sejenak, merasakan hawa dingin yang semakin menyengat. Apa itu? Katanya terbata-bata, matanya berkeliling mencari sumber suara. Suasana di sekitar mereka semakin gelap dan sunyi, hanya suara napas mereka yang terdengar, begitu keras di dalam ruangan yang semakin mencekam. Ketika Raisa menoleh ke belakang, ia melihat sesuatu yang membuatnya terperangah. Di ujung lorong yang gelap, sebuah sosok bayangan besar terlihat bergerak perlahan ke arah mereka. Sosok itu tinggi dan kabur, hanya tampak sebagai bayangan hitam yang bergerak tanpa suara, seperti melayang di udara. Semua teman-temannya terdiam. Raisa, apa itu? Tanya Dika, hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Namun, Raisa hanya terdiam. Matanya terbuka lebar, tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Tiba-tiba, bayangan itu mulai mendekat, dan suara bisikan itu semakin jelas. Kau akan menyesal telah datang ke sini. Suara itu terdengar lebih keras, hampir memekakkan telinga. Angin dingin bertiup semakin kencang, membuat mereka merasa terhimpit oleh kekuatan yang tidak terlihat. Raisa merasakan dirinya mulai goyah. Ia merasa tubuhnya kaku, seperti ada sesuatu yang menahan dirinya untuk bergerak. Ketakutan mulai merayap ke dalam dirinya, dan untuk pertama kalinya sejak mereka memasuki rumah ini, Raisa merasa kehilangan kendali. Kita harus pergi. Sekarang juga, katanya dengan suara hampir putus asa. Namun, langkah mereka terasa semakin berat. Bayangan itu semakin mendekat, dan suara bisikan yang mengerikan itu terus bergaung di telinga mereka. Masing-masing dari mereka ingin berlari, namun mereka merasa seolah-olah kaki mereka terpasung. Sesuatu yang tak terlihat semakin menguasai mereka, dan saat itu, mereka menyadari bahwa mereka terperangkap dalam rumah ini, terperangkap dengan kekuatan yang lebih kuat daripada yang bisa mereka bayangkan. Suasana di dalam rumah tua itu semakin terasa semakin berat. Setiap sudut, setiap langkah yang mereka ambil, semakin menambah ketegangan yang menggelayuti hati Raisa dan teman-temannya. Bayangan hitam itu masih mengintai mereka, dan meskipun mereka berlari dengan panik, rasa ketakutan itu tetap mengikutinya, seperti sesuatu yang tak bisa dilawan atau dihindari. Rumah ini semakin terasa seperti labirin tak berujung yang tidak memberi kesempatan untuk melarikan diri. Raisa memimpin jalan, namun kini ia merasa langkahnya semakin terhambat oleh beban yang tak terlihat. Kakinya terasa sangat berat, dan meskipun ia terus melangkah, ia merasa seperti sedang berjalan di tempat. Setiap sudut rumah yang mereka lewati tampak semakin berubah. Lorong yang tadinya kosong kini terasa semakin sempit, pintu yang terbuka sebelumnya kini tertutup rapat. Seperti ada sesuatu yang mengatur ruang ini,
seolah-olah rumah ini hidup dan terus bergerak mengelilingi mereka. Aku mulai tidak tahan. Raisa, kata Vira dengan suara bergetar. Ini tidak benar. Kita harus keluar dari sini, tidak peduli apa yang terjadi. Raisa tidak menoleh, tetapi ia merasakan perasaan yang sama. Ia bisa mendengar suara bisikan itu lagi. Sekarang lebih keras, lebih jelas, seolah-olah ada yang sedang memanggilnya. Kita harus pergi, Raisa, tambah Dika, suaranya mulai pecah, ketakutan yang tertahan semakin sulit untuk disembunyikan. Aku merasa kita tidak akan keluar hidup-hidup dari sini. Namun, Raisa tetap melangkah maju. Ia mencoba menenangkan diri dan teman-temannya, meskipun ketakutan mulai merayap ke dalam dirinya. Setiap langkahnya terasa semakin berat, semakin sulit. Kita sudah sejauh ini. Jangan menyerah sekarang, jawab Raisa, meskipun suaranya sendiri terdengar kurang meyakinkan. Keberaniannya mulai retak, namun ia berusaha tetap terlihat tenang. Tiba-tiba, sebuah suara keras menggema di seluruh rumah. Bukan hanya suara langkah kaki yang mendekat, tetapi suara benda yang terjatuh dengan keras, seperti sesuatu yang pecah atau terguling. Raisa dan teman-temannya berhenti sejenak, saling menatap dengan ketakutan yang semakin jelas. Kita tidak sendirian, kata Raisa dengan suara pelan, hampir tidak terdengar. Suara itu datang dari lantai atas, sebuah suara berat, seperti ada sesuatu yang bergerak. Teman-temannya terlihat bingung, cemas. Raisa menelan ludahnya, merasa tercekik oleh rasa takut yang semakin mendalam. Tetapi, ia tahu bahwa tidak ada jalan mundur sekarang. Mereka harus mencari tahu apa yang ada di rumah ini, apa yang membuatnya begitu mengerikan, apa yang membuatnya semakin berubah dan menahan mereka di dalamnya. Ayo, Raisa berkata dengan suara yang sedikit lebih keras. Kita akan ke lantai atas dan melihat apa yang terjadi. Jika kita tidak pergi ke sana, kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya ada di rumah ini. Vira dan Dika saling berbisik, tetapi akhirnya mereka mengikuti Raisa, meskipun dengan langkah yang lebih ragu-ragu. Mereka berjalan melalui lorong sempit yang semakin terasa menakutkan. Setiap langkah mereka semakin terasa berat, seperti kaki mereka terbenam dalam tanah yang lembab, menarik mereka untuk tetap berada di tempat itu. Suara langkah kaki yang datang dari lantai atas semakin keras, semakin menakutkan, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Begitu mereka mencapai tangga yang menuju ke lantai atas, udara menjadi semakin dingin. Angin kencang yang masuk melalui celah-celah jendela membuat mereka terhuyung, dan Raisa merasakan kulitnya merinding. Ada perasaan seperti dihantui, seperti ada sesuatu yang memantau mereka dari kegelapan. Di tangga yang sempit dan usang itu, setiap langkah terasa mengancam. Suara lantai yang berderit semakin keras, seolah rumah ini marah pada mereka yang mengganggu kedamaiannya. Raisa, apa kita benar-benar harus ke atas? Vira bertanya dengan nada yang penuh keraguan. Matanya tampak penuh ketakutan. Tidak ada jalan lain, jawab Raisa dengan suara tegas, meskipun hatinya berdegup kencang. Kita harus tahu apa yang ada di sini. Ketika mereka tiba di lantai atas, mereka melihat sebuah pintu besar yang terbuka dengan lebar, seolah-olah memanggil mereka untuk masuk. Suasana semakin mencekam, dan suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Kau menantang kami, sekarang rasakan akibatnya. Suara itu terdengar sangat kuat, seolah datang dari dinding-dinding rumah itu sendiri. Siapa itu? Raisa berteriak, suaranya hampir pecah karena ketakutan. Tunjukkan dirimu, teriaknya, meskipun di dalam hatinya ia merasa takut dan hampir kehilangan kendali. Namun, tidak ada jawaban. Rumah itu hanya semakin sunyi, semakin menakutkan. Mereka berjalan ke dalam ruangan besar itu, dan semakin mereka melangkah, semakin terasa ada sesuatu yang menghalangi mereka. Setiap langkah yang diambil terasa semakin berat, dan perasaan mereka semakin cemas. Di dalam ruangan itu, ada sebuah meja kayu besar yang tampak sangat tua, dan di atasnya terdapat sebuah kotak kayu yang tertutup kain hitam. Kotak itu, kita harus membuka kotak itu, kata Raisa dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ia merasa terpaksa, tetapi ada rasa penasaran yang menggerakkannya. Apa yang ada di dalam kotak itu? Mengapa ia merasa seperti itu adalah jawaban atas segala hal yang terjadi di rumah ini? Ketika Raisa mendekati kotak itu, angin kencang tiba-tiba berhembus dari balik pintu,
menerbangkan kain hitam yang menutupi kotak itu. Dari dalam kotak, sebuah cahaya redup mulai menyala. Suara bisikan itu kembali terdengar, semakin kuat, semakin jelas. "Jangan buka itu," kata suara itu, lebih jelas dari sebelumnya, seolah berusaha mencegah Raisa. Tetapi Raisa tidak mendengarkan. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu, dan saat itu juga, sebuah teriakan keras terdengar, memecah keheningan yang sudah terlalu lama terjadi. Semua orang terdiam, terkejut, dan saat itu, mereka merasakan sebuah kekuatan yang sangat besar menguasai mereka. "Tidak bisa," Raisa berbisik, matanya terbuka lebar, melihat sesuatu yang mengerikan di dalam kotak itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tetapi sangat nyata, sangat mengerikan. Suasana di sekitar mereka semakin berat. Bayangan yang tadi mereka lihat semakin mendekat, semakin nyata. Raisa merasa kakinya terbenam dalam kegelapan yang tak bisa dijelaskan, dan udara di sekitarnya terasa semakin sesak. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak hanya mengintai mereka, tetapi sesuatu yang mengepung mereka dengan kekuatan yang lebih besar daripada yang bisa mereka hadapi. "Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi," Dika akhirnya berkata dengan suara serak, matanya penuh ketakutan yang tak bisa disembunyikan. "Ini bukan hanya rumah tua yang angker. Ini sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang tidak kita pahami." Raisa mendengar kata-kata itu, dan meskipun ia berusaha menenangkan dirinya, ia tahu bahwa Dika benar. Semakin mereka berada di dalam rumah ini, semakin mereka merasa seperti terperangkap. Lorong-lorong yang mereka lewati tampak sama, tidak ada ujungnya. Bahkan pintu-pintu yang mereka coba buka hanya kembali mengarah ke tempat yang sama. Seperti ada yang menghalangi mereka untuk keluar, seolah-olah rumah ini menginginkan mereka untuk tetap berada di dalamnya. "Raisa," Vira mulai menangis. Suara gemetarnya semakin terdengar jelas. "Kita harus keluar. Aku tidak bisa lebih lama lagi di sini. Ini bukan hanya cerita horor, Raisa. Kita benar-benar terjebak." Raisa menatap teman-temannya. Wajah mereka penuh ketakutan yang semakin terlihat jelas. Seluruh tubuh Raisa terasa lelah. Dia mencoba berpikir jernih, tetapi semakin lama, semakin sulit baginya untuk mengabaikan rasa takut yang semakin menguasai dirinya. Mungkin Dika benar. Rumah ini bukan hanya sekadar tempat tua yang angker. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang mempengaruhi mereka lebih dalam daripada yang mereka bayangkan. Namun, meskipun ketakutan semakin menggerogoti mereka, Raisa merasa ia harus melanjutkan. Tidak ada jalan mundur sekarang. Mereka sudah jauh masuk, dan mereka harus mencari cara untuk keluar. Ia menelan ludah, berusaha untuk tetap tenang meskipun suara bisikan itu terus menggema di dalam kepalanya. "Kita tidak bisa menyerah sekarang," kata Raisa, mencoba menenangkan teman-temannya, meskipun suaranya sendiri terdengar pecah karena ketakutan. "Kita akan keluar dari sini, kalian percaya padaku kan?" Vira dan Dika saling berpegangan erat, tetapi mereka mengangguk pelan. Meskipun mereka takut, mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Jika mereka tetap berada di sini lebih lama, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Mereka melangkah lebih dalam ke dalam rumah, mencoba mencari jalan keluar. Setiap sudut yang mereka lewati terasa semakin gelap, semakin sesak. Suara langkah kaki mereka semakin menghilang, dan udara di sekitar mereka semakin terasa berat. Raisa bisa merasakan ketegangan yang semakin menipis, seperti sesuatu yang sedang mengintai mereka dari balik bayangan. Ketika mereka tiba di sebuah ruang besar, Raisa merasa tubuhnya tiba-tiba terasa kaku. Ia berhenti sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja ia rasakan. Di depan mereka, ada sebuah pintu besar yang sepertinya mengarah keluar. Namun, pintu itu terlihat sangat berbeda dari yang mereka lihat sebelumnya. Di atas pintu itu, ada ukiran yang terlihat sangat tua, dengan simbol-simbol yang tidak bisa mereka kenali. Simbol itu tanpa hidup, bergerak seolah menyambut mereka. "Pintu itu, kita harus membuka pintu itu," Raisa berkata dengan suara bergetar. Meskipun ia merasa takut, ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk keluar. Dika menatap pintu itu dengan cemas. "Apa yang kita lakukan? Itu tidak terlihat biasa, Raisa. Pintu itu, sepertinya bukan untuk dibuka." Namun,
Raisa merasa ia tidak bisa mundur lagi. Dengan langkah yang berat, ia melangkah menuju pintu itu. Saat ia mendekat, ia bisa merasakan hawa dingin yang semakin kuat, menyelusup ke dalam tubuhnya. Setiap kali ia menghirup udara, rasanya semakin sulit untuk bernapas. Kita harus membuka pintu itu, tegas Raisa, meskipun suara hatinya sendiri terdengar ragu. Dia meraih gagang pintu yang terbuat dari logam tua, berkarat, dan dengan satu tarikan kuat, pintu itu terbuka dengan derak keras yang menggema di seluruh rumah. Begitu pintu terbuka, Raisa disambut oleh udara dingin yang sangat menusuk, dan sebuah cahaya redup yang berasal dari dalam. Cahaya itu sepertinya datang dari ruang yang lebih dalam, tetapi begitu mereka melangkah masuk, mereka tidak bisa melihat apa yang ada di dalam. Di dalam ruang itu, suasana semakin menegangkan. Cahaya yang ada tidak cukup untuk menerangi seluruh ruangan. Hanya bayangan yang tampak bergerak-gerak, dan suara bisikan yang semakin keras terdengar dari sekeliling mereka. Kita harus pergi, sekarang juga, kata Dika, suaranya bergetar. Aku rasa kita tidak seharusnya membuka pintu ini. Raisa menoleh dan melihat teman-temannya yang tampak sangat ketakutan. Mereka berusaha untuk tidak menunjukkan kelemahan, namun ketegangan di wajah mereka tak bisa disembunyikan. Raisa merasa bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Dengan satu langkah lagi, ia melangkah masuk ke dalam ruangan itu. Saat mereka melangkah lebih dalam, tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Cahaya dari senter mereka padam seketika, dan mereka terjebak dalam kegelapan total. Tidak ada suara selain napas mereka yang terengah-engah, dan untuk pertama kalinya, Raisa merasakan ketakutan yang nyata. Suasana menjadi semakin mencekam, dan bayangan-bayangan yang bergerak perlahan-lahan di sekitar mereka terasa seperti sesuatu yang sangat nyata, bukan lagi sekadar imajinasi. Kita harus keluar, teriak Vira, panik. Apa yang terjadi dengan senter kita? Mengapa ini terjadi? Namun, sebelum Raisa bisa menjawab, sebuah suara datang dari dalam kegelapan. Suara itu menggetarkan seluruh tubuh mereka. Terdengar sangat berat dan penuh dengan amarah yang tidak bisa mereka pahami. Kalian tidak boleh keluar. Dengan suara yang semakin keras, kata-kata itu menghantam mereka, seolah ada kekuatan besar yang menguasai mereka dari dalam kegelapan. Raisa merasa tubuhnya terhimpit, kakinya hampir tak bisa bergerak. Ada sesuatu yang menguasai rumah ini, sesuatu yang ingin mereka tetap terjebak di dalamnya. Tidak ada jalan keluar, bisik Raisa, merasakan ketakutan yang semakin dalam. Kita benar-benar terperangkap di sini. Rumah tua itu terasa semakin menakutkan dengan setiap detik yang berlalu. Raisa dan teman-temannya merasakan ketegangan yang semakin meningkat di sekitar mereka. Setelah pintu yang mereka buka membawa mereka ke dalam ruangan gelap yang tak terduga, mereka kini terjebak dalam kegelapan yang memaksa mereka untuk menghadapi ketakutan yang semakin nyata. Hawa dingin yang menusuk tulang, suara bisikan yang semakin jelas, dan bayangan yang bergerak perlahan di sekeliling mereka, membuat mereka merasa semakin terperangkap. Tidak ada jalan keluar, kata Dika dengan suara pelan, namun penuh ketakutan. Matanya mencari-cari cahaya yang tak kunjung datang. Senter mereka yang tadi padam kini terasa seperti benda yang sangat berharga. Kenapa kita tidak bisa melihat apapun? Apa yang terjadi dengan rumah ini? Raisa menggenggam senter yang sudah tidak lagi berfungsi, memegangnya dengan cemas. Aku tidak tahu, jawabnya, napasnya mulai terengah. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terdengar semakin kering dan terputus-putus, seolah tidak ada udara yang cukup untuk bernapas. Suasana di dalam ruangan itu semakin menakutkan. Meskipun mereka tidak bisa melihat apapun di sekitar mereka bisa merasakan ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang mengawasi mereka. Bayangan gelap mulai muncul, bukan lagi sebagai bentuk kabur yang samar, tetapi seperti sosok yang nyata, mengintai mereka dari dalam kegelapan yang semakin pekat. Kita tidak bisa hanya berdiri di sini, kata Raisa dengan suara tegas, berusaha untuk tetap menunjukkan keberanian meskipun rasa takut mulai menguasainya. Kita harus mencari jalan keluar. Kita tidak bisa terjebak di sini lebih lama. Namun, saat mereka mencoba melangkah lebih jauh, mereka merasa seperti dipaksa untuk tetap di tempat itu. Kaki mereka terasa terikat pada tanah, seakan ada kekuatan yang menghalangi mereka untuk bergerak. Raisa merasakan sesak di dadanya,
Dan untuk pertama kalinya sejak mereka memasuki rumah itu, ia merasa benar-benar terperangkap. Raisa, aku tidak bisa bergerak. Rasanya seperti ada sesuatu yang menahan kita. Vira berbisik, suaranya hampir pecah karena ketakutan. Apa yang kita lakukan? Raisa menoleh ke arah teman-temannya, melihat ekspresi ketakutan yang semakin jelas di wajah mereka. Dika menggenggam erat tangannya, matanya melirik ke sekeliling dengan penuh kecemasan. Setiap langkah yang mereka coba ambil hanya terasa semakin berat. Udara di sekitar mereka menjadi semakin tebal, seperti ada sesuatu yang menahan mereka dari dalam. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita hanya harus terus maju. Kita harus mencari jalan keluar dari sini, jawab Raisa dengan suara pelan, namun penuh tekad. Ia berusaha menenangkan dirinya dan teman-temannya, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan yang semakin besar. Saat mereka melangkah lebih jauh, sesuatu yang tak terlihat mulai mengelilingi mereka. Mereka bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, sesuatu yang semakin mendekat. Suara bisikan yang sebelumnya terdengar samar kini menjadi semakin jelas, semakin keras. Seolah-olah ada suara yang datang dari segala arah, mengelilingi mereka dengan cara yang tak bisa mereka pahami. Raisa berusaha keras untuk tetap tenang, tetapi ketegangan di dalam dirinya semakin terasa. Ia menoleh ke belakang, dan yang ia lihat hanyalah kegelapan yang semakin dalam. Bayangan-bayangan itu semakin jelas, semakin nyata, dan semakin mengancam. Seperti ada sesuatu yang menginginkan mereka tetap terjebak di sini selamanya. Kenapa kita tidak bisa keluar? Apa yang terjadi dengan rumah ini? Tanya Dika dengan suara serak. Aku merasa kita akan tetap terjebak di sini selama-lamanya. Jangan bicara seperti itu, Dika. Kita bisa keluar dari sini, jawab Raisa, tetapi suaranya terdengar lebih lemah. Ia merasa semakin tercekik, semakin takut. Rasanya seperti ada sesuatu yang menahan mereka di sini, sesuatu yang tidak bisa mereka lawan. Raisa melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan, mencoba mencari jalan keluar. Di setiap sudut, ia merasakan ada sesuatu yang mengintai mereka, sesuatu yang bergerak mengikuti mereka, meskipun mereka tidak bisa melihatnya. Suasana di sekitar mereka semakin mencekam, dan suara bisikan itu semakin keras. Ketika mereka tiba di ujung lorong, mereka melihat sebuah pintu besar yang terbuka lebar, seolah mengundang mereka untuk masuk. Raisa menatap pintu itu dengan penuh rasa cemas. Apa ini? Ia bertanya dengan suara pelan, hampir tidak terdengar. Pintu itu tampak biasa saja, namun ada sesuatu yang aneh di dalamnya. Seperti ada sesuatu yang sedang menunggu mereka di balik pintu itu. Raisa merasa perasaan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Setiap detik yang berlalu membuatnya semakin cemas. Raisa, kita tidak bisa masuk ke sana. Aku merasa itu bukan pintu biasa, kata Vira dengan suara cemas. Namun, Raisa tidak bisa mengabaikan dorongan di dalam dirinya. Kita harus pergi ke sana. Kita harus mencari tahu apa yang ada di dalam, jawab Raisa. Suaranya penuh tekad meskipun ketakutan semakin menguasai dirinya. Ia melangkah maju, dan teman-temannya mengikuti dengan langkah yang lebih lambat. Mereka sampai di depan pintu itu, dan saat Raisa mengangkat tangan untuk membuka pintu, suara bisikan itu terdengar lebih keras dari sebelumnya. Kau tidak boleh masuk. Suara itu semakin terdengar nyata, semakin keras, dan seperti datang dari dalam dirinya. Raisa merasa tubuhnya terhimpit, dan ia hampir tidak bisa bergerak. Apa yang sedang terjadi? Raisa berbisik pada dirinya sendiri. Tapi meskipun ketakutan itu hampir melumpuhkan dirinya, Raisa tetap mengangkat tangan dan membuka pintu itu. Begitu pintu terbuka, mereka disambut oleh kegelapan yang begitu pekat. Tidak ada yang bisa mereka lihat di dalam, hanya kesunyian yang menakutkan dan hawa dingin yang semakin menyengat. Saat mereka melangkah ke dalam, rasa takut yang mencekam semakin menghantui mereka. Tidak ada jalan keluar yang terlihat. Seperti mereka semakin terperangkap dalam ruang yang tidak ada habisnya, dan suara bisikan itu semakin jelas, semakin menakutkan. Kita harus keluar, kata Dika dengan suara hampir putus asa. Ini bukan rumah, ini tempat lain. Raisa menatap ke dalam kegelapan yang semakin mendalam. Ia tahu bahwa mereka benar-benar terperangkap. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dan semakin lama mereka berada di dalam rumah ini, semakin jelas bahwa rumah ini bukan hanya angker,
tetapi juga mengandung sesuatu yang jauh lebih jahat. Raisa merasakan keheningan yang mencekam di sekitar mereka. Udara di dalam rumah itu semakin terasa sesak. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahan mereka di tempat itu. Cahaya senter yang mereka bawa mulai memudar, semakin redup, sementara suara bisikan yang terdengar semakin jelas, semakin dekat. Bayangan hitam itu seolah-olah mengintai mereka dari setiap sudut, bergerak mengikuti langkah mereka tanpa suara. Ini tidak benar, Vira berbisik dengan ketakutan. Kita tidak seharusnya berada di sini. Apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah ini? Kenapa kita tidak bisa keluar? Raisa menoleh ke teman-temannya. Dika, yang biasanya rasional, kini tampak sangat ketakutan. Matanya melirik sekeliling mereka, selalu mencari-cari sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Tetapi di dalam kegelapan ini, tidak ada penjelasan yang bisa ditemukan. Semuanya terasa tidak nyata, seperti mereka terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Aku rasa kita harus berhenti mencari jalan keluar, kata Dika dengan suara gemetar. Apapun yang ada di rumah ini, kita tidak akan bisa menghadapinya. Kita harus pergi, entah bagaimana. Raisa tahu bahwa Dika merasa tertekan, tetapi ia tidak bisa menerima kenyataan itu. Mereka sudah sejauh ini. Tidak mungkin mereka menyerah begitu saja. Kita harus bertahan. Kita harus keluar dari sini, katanya dengan tekad yang semakin menguat. Namun, meskipun ia berbicara dengan keberanian, ia merasakan ketakutan yang sangat dalam menggerogoti dirinya. Mengapa kita masih di sini? Vira bertanya dengan suara penuh rasa takut. Apakah kalian merasakannya? Rasanya ada sesuatu yang semakin dekat. Raisa mencoba untuk tetap tenang. Ia memandang ke depan, mencoba melihat jalan keluar. Tetapi semakin ia mencari, semakin ia merasa seperti mereka semakin terperangkap. Mereka sudah berkeliling, tetapi tidak ada jalan keluar yang terlihat. Semua pintu yang mereka buka hanya mengarah ke tempat yang sama. Semua lorong terlihat sama, dan setiap langkah mereka semakin terasa seperti berputar di tempat yang tidak ada ujungnya. Jangan berhenti, kata Raisa. Kita hanya butuh sedikit lagi. Kita pasti akan menemukan jalan keluar. Namun, meskipun ia berbicara dengan penuh keyakinan, dalam hati ia merasa semakin cemas. Tidak ada yang bisa menjelaskan perasaan ini, bahwa mereka sedang dipermainkan oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa mereka pahami. Rumah ini, dengan segala keangkerannya, seolah hidup, dan kekuatan yang tak terlihat sedang menguasai mereka. Mereka terus berjalan, lebih lambat kali ini, karena mereka merasa semakin lelah dan terjebak. Setiap kali mereka melangkah lebih jauh, mereka merasa semakin tidak terkendali. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat terdengar lagi, semakin dekat, semakin jelas. Suara itu menggema di seluruh rumah, memecah keheningan yang semakin mengerikan. Raisa berhenti, mendengarkan suara itu dengan telinga yang penuh kecemasan. Kalian dengar itu? Tanyanya dengan suara pelan, hampir tidak terdengar. Dengar apa? Dika menjawab, tetapi ada ketegangan yang sangat jelas di suaranya. Semua orang tahu apa yang mereka dengar, tetapi tidak ada yang berani mengatakannya. Suara itu semakin keras. Mereka berbalik, mencari sumber suara itu, tetapi hanya ada kegelapan. Tidak ada yang tampak. Tidak ada yang bisa mereka lihat, hanya rasa takut yang semakin meresap ke dalam jiwa mereka. Seperti ada sesuatu yang berjalan di belakang mereka, semakin dekat, tetapi ketika mereka menoleh, tidak ada apa-apa di sana. Ini tidak mungkin, Vira berkata dengan suara hampir putus asa. Apa yang sedang terjadi dengan rumah ini? Kenapa kita tidak bisa keluar? Mereka terus berjalan, tetapi semakin lama, semakin terasa bahwa mereka tidak bergerak sama sekali. Waktu seperti berhenti, dan setiap langkah mereka semakin terasa seperti mereka hanya berputar di tempat. Keheningan itu semakin memekakan telinga, dan Raisa merasa seperti ia sudah mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Tiba-tiba, di tengah keheningan itu, mereka mendengar suara derap kaki yang sangat jelas. Tidak seperti sebelumnya yang samar-samar, kali ini suara itu terdengar sangat nyata. Sosok yang mereka takuti mulai muncul, perlahan-lahan. Bayangan gelap itu, yang sebelumnya hanya tampak samar,
kini mulai mengerucut menjadi bentuk yang lebih nyata. Raisa menoleh ke teman-temannya, wajah mereka penuh kecemasan. Tidak ada pilihan lain, kata Raisa, suara penuh tekad, meskipun hatinya sendiri dipenuhi keraguan. Kita harus melawan. Ini satu-satunya cara untuk keluar dari sini. Tapi teman-temannya tidak menjawab. Mereka hanya saling menatap, tubuh mereka terperangkap dalam ketakutan yang begitu nyata. Setiap detik yang berlalu semakin terasa menakutkan, dan suara langkah kaki yang semakin jelas itu membuat mereka merasa semakin tidak terkendali. Raisa, apa yang kita lakukan? Tanya Dika dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku merasa kita akan terjebak di sini selamanya. Raisa berhenti dan menoleh ke Dika. Ia bisa merasakan ketakutan yang mendalam di dalam dirinya, tetapi ia tidak bisa menyerah begitu saja. Kita tidak akan terjebak di sini, jawabnya dengan suara tegas. Namun, ia tahu bahwa kata-katanya tidak begitu meyakinkan. Semua orang di dalam rumah ini merasakan sesuatu yang lebih besar sedang mengendalikan mereka. Mereka kembali melangkah maju, berusaha untuk menemukan jalan keluar, meskipun mereka tahu bahwa mereka semakin terperangkap dalam kegelapan ini. Semakin mereka berjalan, semakin banyak suara bisikan yang mereka dengar, semakin jelas dan semakin dekat. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan, mengawasi mereka, siap untuk menyerang. Tiba-tiba, suara bisikan itu berhenti. Semua terdiam. Mereka saling menatap, tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Suara itu menghilang seketika, dan dalam keheningan yang mencekam, mereka bisa merasakan kehadiran yang sangat besar dan mengerikan di sekitar mereka. Mereka berdiri di tengah lorong yang gelap, merasa terperangkap, tidak tahu harus kemana lagi. Akhirnya, Raisa menurunkan kepalanya. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan, katanya dengan suara pelan, hampir tidak terdengar. Tapi kita harus tetap berusaha. Namun, ketika mereka mencoba melangkah maju, pintu yang sebelumnya terbuka kembali tertutup dengan keras, seakan ada kekuatan yang menghalangi mereka. Mereka terkejut, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Mereka terjebak di dalam rumah ini, terperangkap dengan kekuatan yang mereka tidak bisa pahami, dengan ketakutan yang semakin menguasai mereka. Raisa merasa kegelapan di sekelilingnya semakin menyelimuti, menghempaskannya ke dalam ketakutan yang dalam. Ia mendengar suara derap langkah kaki yang berat, semakin dekat, semakin jelas. Itu bukan suara yang datang dari teman-temannya, bukan suara manusia sama sekali. Suara itu datang dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, tetapi bisa mereka rasakan. Rumah ini, dengan segala kegelapannya, kini terasa seperti penjara yang mengurung mereka, dan Raisa merasa semakin tidak berdaya. Suara langkah kaki itu berhenti tepat di depan mereka. Mereka semua terdiam, tidak berani bergerak. Di dalam kegelapan, Raisa merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka, sesuatu yang menunggu untuk menyerang. Kita tidak akan keluar dari sini, kan? Vira berbisik, suaranya hampir pecah. Air matanya sudah mulai mengalir. Kita terperangkap. Tidak ada jalan keluar. Raisa bisa merasakan ketakutan yang mendalam di mata teman-temannya. Mereka semua mulai merasa putus asa, merasa seperti berada di ujung dari segala kemungkinan. Namun, meskipun rasa takut itu semakin menggerogoti dirinya, Raisa tidak bisa menyerah. Jika ia menyerah, maka itu berarti mereka akan benar-benar terjebak di sini, selamanya. Ayo, Raisa berkata dengan suara pelan, namun penuh dengan tekad. Kita belum selesai. Kita masih bisa keluar. Namun, saat ia melangkah lebih jauh ke dalam lorong yang semakin gelap, tubuhnya terasa semakin berat. Seperti ada kekuatan yang menariknya kembali, menghalanginya untuk bergerak maju. Ia bisa merasakan getaran yang datang dari tanah, getaran yang seolah-olah mengalir melalui tubuhnya, mempengaruhi pikirannya. Rasa takut semakin merayap di dalam dirinya, mencoba menguasainya, namun ia berusaha keras untuk tidak membiarkannya. Raisa, Dika mendekat, suaranya lemah. Apa yang terjadi? Kenapa kita masih bisa merasa seperti ini? Kita sudah mencoba semuanya, tapi kita tidak bisa keluar. Tidak ada jalan mundur. Dika, jawab Raisa dengan suara penuh tekad.
Kita harus mencari cara untuk mengalahkan ini. Tidak peduli apapun yang terjadi. Namun, meskipun Raisa berbicara dengan penuh keyakinan, ia bisa merasakan tubuhnya yang semakin lelah. Setiap langkah yang diambilnya semakin terasa berat. Rasanya seperti ada sesuatu yang menahan dirinya. Seperti ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang berusaha menguasai dirinya. Di depan mereka, bayangan gelap itu muncul lagi. Kali ini, lebih jelas daripada sebelumnya. Sosok itu tampak lebih besar, lebih mengerikan, seolah melayang di udara dengan gerakan yang tidak wajar. Tidak ada wajah, hanya bayangan hitam yang menggantung, menatap mereka dengan penuh kebencian. Tidak, tidak. Raisa berteriak, mencoba untuk menepis perasaan takut yang semakin menguasai dirinya. Kami tidak akan terjebak di sini. Kami akan keluar. Namun, bayangan itu tidak bergerak. Suara bisikan yang menakutkan terdengar lebih jelas kali ini. Kalian menantang kami, dan sekarang kalian akan membayar harga yang mahal. Ketakutan mulai menguasai mereka semua, tetapi Raisa merasa ada satu hal yang harus mereka lakukan. Kita harus mencari cara untuk mengalahkan ini. Katanya, suaranya lebih keras kali ini. Jika kita tidak bertindak sekarang, kita akan benar-benar terperangkap di sini. Tetapi teman-temannya hanya terdiam, wajah mereka penuh dengan rasa takut yang semakin mendalam. Mereka mulai merasa bahwa mereka tidak akan pernah bisa keluar dari rumah ini. Mereka terperangkap dalam permainan yang tidak mereka mengerti, dihadapkan dengan sesuatu yang jauh lebih kuat dari apa yang bisa mereka lawan. Raisa, meskipun hatinya dipenuhi ketakutan, tahu bahwa mereka harus bertahan. Ia merasa ada sesuatu yang harus dilakukan, sesuatu yang dapat membebaskan mereka dari kutukan rumah ini. Dengan keberanian yang tersisa, ia melangkah lebih dekat ke bayangan itu, dan saat ia melangkah, sesuatu yang sangat kuat menyentuh jiwanya. Perasaan yang lebih kuat dari ketakutan itu, sebuah dorongan untuk bertahan, untuk bertarung, meskipun segala sesuatu tampak seolah-olah akan menghancurkan mereka. Apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Vira bertanya dengan suara penuh kepanikan. Raisa berbalik dan menatap teman-temannya. Aku tidak tahu, tapi kita tidak bisa terus berlari. Kita harus menghadapi apa yang ada di sini. Ketika Raisa menatap bayangan itu sekali lagi, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bayangan itu mulai memudar, perlahan-lahan hilang ke dalam kegelapan yang semakin dalam. Semuanya terasa sunyi, hanya suara napas mereka yang terengah-engah yang terdengar. Namun, meskipun bayangan itu menghilang, mereka masih bisa merasakan kehadirannya. Seperti ada sesuatu yang mengintai mereka dari dalam kegelapan, menunggu untuk menyerang lagi. Ini belum berakhir. Raisa, kata Dika, suaranya masih gemetar. Kita masih terperangkap di sini. Namun, Raisa tidak bisa menerima kenyataan itu. Mereka tidak bisa terjebak selamanya. Mereka harus keluar. Mereka berlari lagi, berusaha mencari pintu atau jalan keluar yang bisa membawa mereka keluar dari rumah ini. Tetapi semakin mereka berlari, semakin terasa bahwa mereka tidak bergerak maju. Rasanya seperti rumah ini berputar di sekeliling mereka, mengelilingi mereka, menahan mereka di dalamnya. Tiba-tiba, mereka melihat sebuah cahaya yang sangat terang di depan mereka. Cahaya itu datang dari sebuah pintu kecil yang terbuka di ujung lorong. Pintu itu tampak berbeda dari pintu-pintu lain yang mereka temui, seolah ada harapan yang terkandung di dalamnya. Tanpa berpikir panjang, Raisa dan teman-temannya berlari menuju pintu itu. Namun, saat mereka mendekat, suara yang keras tiba-tiba menggelegar, menggetarkan seluruh tubuh mereka. Kalian tidak boleh keluar. Suara itu terdengar lebih keras dari sebelumnya, lebih mengancam. Tidak ada yang bisa meninggalkan rumah ini. Ketika Raisa mencoba untuk membuka pintu itu, ia merasa seperti ada kekuatan besar yang menghalangi mereka. Pintu itu hampir tidak bisa dibuka, seolah ada sesuatu yang menahan mereka di dalam rumah ini selamanya. Tolong! Vira berteriak, mengguncang pintu dengan panik. Kita harus keluar. Kami tidak bisa berada di sini lebih lama lagi. Raisa menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa keberaniannya. Dengan satu tarikan kuat, ia membuka pintu itu. Begitu pintu terbuka, mereka disambut oleh cahaya terang yang membutakan mata mereka. Di luar, mereka bisa melihat langit malam yang cerah,
dan udara segar yang menyambut mereka dengan kehangatan yang menenangkan. Namun, sebelum mereka melangkah keluar, Raisa menoleh untuk melihat rumah itu satu kali terakhir. Sesuatu yang tak terlihat mengawasi mereka, mengingatkan mereka bahwa ketakutan itu mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Mereka telah bebas, tetapi bayangan rumah itu akan selalu mengikuti mereka. Saat mereka akhirnya berhasil keluar dari rumah itu, udara malam terasa lebih segar, namun ketakutan yang mereka rasakan di dalamnya masih menghantui mereka. Bayangan gelap dari rumah tua itu, suara bisikan yang tak pernah mereka pahami, dan makhluk mengerikan yang mengintai mereka, semua itu akan tinggal dalam ingatan mereka selamanya. Mereka mungkin telah berhasil meninggalkan tempat itu, tetapi mereka tahu, apa yang terjadi di dalam rumah itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Setiap malam, di tengah kesunyian, mereka mungkin masih bisa mendengar bisikan itu, memanggil mereka kembali. Ketakutan yang mereka alami bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari teror yang tak akan pernah selesai. Rumah itu mungkin telah ditinggalkan, tetapi apakah mereka benar-benar bebas? Atau, apakah mereka sudah menjadi bagian dari cerita kelam yang terus hidup, menunggu mereka kembali?